tuh. Kayak ngelawan gitu dia. Ting ting ting. Diendus ya atau dicium. Nah gitu. Tapi sebenarnya nggak semua durian juga kalau dia matang itu ngeluarin bau yang tajam. Apalagi kalau orang pilek itu udah ini nggak matang dah katanya. Padahal ini matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemburu durian. Ketemu lagi dengan saya, dengan Arif dari Durian Waroban. Hari ini aku mau ngebahas tentang sharing ya. Kita sharing tentang bagaimana sih ciri-ciri atau memilih buah durian yang matang. Sebagian orang pasti mungkin udah tahu dengan cara-caranya masing-masing. Beda daerah beda cara, itu udah wajar lah. Di sini aku mau sharing yang biasa dilakuin atau menurut pengalaman saya biasa yang kalau ada durian ngeliat matang atau nggak matangnya gitu kan. Karena sebagai penjual durian wajib tahu dan wajib harus paham. Susah kalau sana ngejual tapi kita nggak paham matang atau tidak matangnya buah yang kita jual. Secara garis besar adalah kalau ngelihat durian matang atau tidak matang, tiap durian itu punya karakter yang berbeda, punya sifat atau karakter matangnya yang berbeda-beda. Kayaknya kurang tepat kalau di garis bawahin satu pendapat terus untuk semua durian. Kalau menurut saya sih agak kurang tepat. Contohnya misalkan gini, durian musangking sama durian montong untuk ngelihat matang atau tidak matangnya itu juga berbeda. Durian lokal sama durian montong itu juga berbeda, ngelihat ini matang atau enggak, belum matangnya ya, itu juga berbeda. Nah, di sini aku udah ada beberapa kesimpulan yang bisa dijadiin barometer lah ya. Oke, yang pertama, poin pertama itu adalah misalkan dari warna kulit. Nah, dari warna kulit biasanya dan pada umumnya lebih dominan durian yang warnanya hijau, cenderung hijau. Seperti ini. Ini ciri khas durian yang 90% itu duriannya belum matang. Tapi nggak bisa juga, ada beberapa durian yang memang warnanya hijau dia udah matang. Ada juga seperti itu. Tapi memang dominan durian yang kulitnya warna hijau, dalamnya kemungkinan besar dia belum matang. Oke, ini dari warna kulit. Kalau warna kulit yang durian yang matang, biasanya dominan tuh warnanya kuning. Mungkin nggak durian aja, buah-buah yang lain tuh biasanya juga kalau udah agak kuning itu biasa matang, termasuk durian. Tapi nggak semua durian juga, nggak semua jenis durian. Contohnya misalkan kayak gini, ini musangking. Musangking udah matang saat jatuhan pohon, tapi warnanya nggak kuning kan. Dia warnanya hijau, agak kehitaman, agak kecoklatan, ada beberapa warna lah. Tapi tidak kuning, tapi ini udah matang. Nah itu tadi saya bilang, beda durian, beda juga cara ngelihat matangnya. Kalau montong kayak gini, nah, biasanya memang sudah ciri khas banget ini durian matang. Apakah dia matangnya karena petikan, karena dibiarin, atau memang matang pohon? Rata-rata kalau montong ya kalau udah kuning gini, udah ciri khas ini udah matang gitu. Tingkat matangnya bagus banget gitu. Terus kayak durian bawor itu dia nggak kuning, nggak terlalu kuning, atau memang nggak kuning tapi matang. Ya memang seperti itu. Itu dari warna kulit. Kemudian dari duri, ada yang bilang kalau durinya pendek itu dia duriannya durian matang atau lebih enak gitu lah. Kalau pendapat saya sih kurang tepat karena beda, itu lagi-lagi beda durian, beda karakter. Ada durian yang memang durinya tajam-tajam atau panjang, tapi matang ya matang. Jadi nggak bisa kalau lihat dari durinya pendek pasti matang atau lebih enak, nggak bisa. Balik lagi ke karakter si durian. Kemudian dari bau. Nah ini yang paling sering orang lakukan, paling sering dilakukan baik itu customer ataupun si penjual durian. Kalau saya agak setuju lah dengan cara itu. Memang cara yang paling gampang gitu kan, tinggal ambil durian terus diendus ya atau dicium. Nah gitu. Tapi sebenarnya nggak semua durian juga
kalau dia matang itu ngeluarin bau yang tajam. Enggak juga gitu. Karakternya lagi-lagi karakter. Kayak musangking gini. Ini matang jatuhan pohon, tapi baunya hampir tidak tercium. Apalagi kalau orang pilek itu udah ini nggak matang dah katanya, padahal ini matang. Nah, ada juga durian yang kalau dicium itu memang ngeluarin aroma. Kayak misalkan durian lokal. Durian lokal pada umumnya kalau dia udah matang, memang udah matang, itu kalau dicium gitu aja itu ngeluarin bau wangi, tapi memang nggak yang kuat gitu wanginya kayak yang gimana tuh nggak seperti itu baunya. Paling ada bau tipis gitulah. Nah, cuma memang ada beberapa orang yang memang udah ahli, udah expert kok cium bau, dia udah tanda memang udah terlatih banget hidungnya. Wah, ini udah mateng. Kadang ada yang bisa juga nonton, wah ini pahit, wah ini manis, wah itu udah hebat banget. Ada orang seperti itu ada. Tapi kalau disemuaratakan sama durian, saya pikir kurang tepat. Montong yang notabene dia adalah durian petikan, itu sulit kalau mau lihat baunya matang atau belum, itu agak sedikit sulit. Karena montong itu memang notabene adalah durian yang petikan, dipetik dengan kematangan berapa persen. Jarang sekali ya dapat durian montong yang jatuhan gitu, karena melihat resiko kalau dia jatuh, karena montong kan gede-gede ya. Kalau jatuh dari pohon bisa jadi pecah, mudah pecah karena bobotnya lebih besar. Itu salah satu alasannya gitu. Nah, montong itu kalau dicium-cium pun, kalau dihendus, wanginya itu nggak begitu kuat. Ada alasannya kenapa? Karena durian montong memang ciri khas rasanya itu tidak mengeluarkan, tidak ada ciri khas pahit. Biasanya durian yang pahitnya agak kuat atau ada yang pahitnya lebih berasa, itu cenderung wanginya lebih tajam karena ada kayak ya gasnya atau kadar alkoholnya bilang, atau memang rasanya seperti itu. Jadi montong itu memang nggak ngeluarin bau yang begitu tajam. Tapi kalau udah dibuka, nah itu lumayan oke. Kemudian dari bau, dan ini dari suara. Kalau itu paling sering aku lakuin. Melihat durian itu matang atau tidak, atau mengukur matangnya berapa persen, itu aku dari suara. Mungkin aku kan udah terbiasa ya. Suara misalkan durian, kalau durian musangking ini sih udah pasti nggak usah dipukul pun dia memang udah matang. Tapi kalaupun dipukul tuh memang udah, dia akan mengeluarkan suara yang memang ciri khas durian matang. Bek kayak apa ya? Kalau aku bahasanya sih kayak orang masuk angin, perut orang masuk angin tuh dipukul kan gitu. Mendem gitu suaranya, nggak nyaring. Udah pasti matang kalau musangking. Kalau montong memang paling gampang banget ngelihat dia matang atau enggak tuh memang harus dipukul. Nih udah mendem banget suaranya, udah matang. Tapi kalau belum matang, suaranya seperti ini, dia sedikit nyaring nih ya, tuh kayak ngelawan gitu dia, ting 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 deh, ada bunyi kedengeran ya. Itu kalau ciri khas durian yang belum matang atau matangnya masih agak jauh berapa hari gitu. Ini aku contohin. Kalau aku sih memang paling mudah, paling gampang, dan paling sering untuk pakai cara dipukul itu tadi. Kalau menurut aku sih yang paling efektif itu, kalau menurut aku ya. Kemudian ada juga dengan cara digoyang. Asik, digoyang. Digoyang itu maksudnya apa ya? Apa sih bahasanya yang enak digoyang? Ya itulah pokoknya digoyang gitu mah. Duriannya digoncang gitulah. Ini juga termasuk cara yang agak efektif ngelihat itu durian matang atau enggak. Lagi-lagi enggak semua durian bisa digituin, tapi kebanyakan durian bisa. Durian lokal pada umumnya seperti itu. Kalau mau beli durian lokal, cara itu agak efektif, agak ampuh. Jadi durian misalkan ada di hadapan kita, terus kita mau lihat matangnya atau enggaknya, boleh digoncang. Giniin. Kalau dia ngeluarin bunyi kayak koplak gitu loh, apa sih koplak ya, plek dalamnya gitu, atau dipegang kita kayak ada getaran, artinya kemungkinan besar 95% itu duriannya matang. Kenapa? Karena durian matang itu biasanya
bukan biasa memang ya, dagingnya itu akan mengecil, kadar airnya akan nyusut dan si dagingnya itu dia tidak akan nempel sama kulitnya, jadi kayak agak berongga. Nah itu dia kayak salah satu ciri khas durian yang sudah matang. Dan apabila digoyang dia akan kayak bergoyang gitu, dalam dagingnya itu agak bergoyang, blok. Nah, itu saya yakin sih matang. Nah, yang terakhir untuk melihat ciri-ciri matang atau tidak, ini ada satu durian yang setahu saya itu memang karakternya seperti itu. Biasanya durian montong, ini durian montong. Ini dari petani ya, informasinya juga dari petani, saya tahunya, saya belajarnya dari petani. Biasanya durian montong itu kan memang dia durian yang dipetik ya, kematangan mungkin sekitar 70% atau 80%, namanya petik tua atau tua pohon. Nah itu dipetik sebelum dia matang sempurna. Itu dipetik biasa berapa hari, ditunggu 3-4 hari kemungkinan baru dia matang. Nah untuk nandakan si durian itu dia matangnya sudah cukup bagus, petani itu dia akan melihat tangkai yang panjang, bonggolnya apa ya bahasanya, itu pangkal si tulangannya misalkan seperti ini. Nah nih tangkai seperti ini dia kan ada panjang ya, nah ini dia akan putus sendirinya, atau mungkin kalau digoyang sedikit itu dia udah putus. Nah itu artinya durian montongnya itu bakal siap atau tingkat matangnya sudah cukup bagus. Paling nunggu sehari lagi matangnya akan matang bagus sempurna. Atau bahasanya kendor. Wah kalau udah tangkainya putus, wah kendornya nih, udah sebentar lagi udah matang. Tinggal nunggu berapa waktu aja, udahlah tuh aman lah, matangnya udah oke gitu. Itu berlaku hanya montong yang setahu saya, pengalaman saya. Kalau durian lain sih kayaknya enggak ya. Yang saya pernah jual tuh montong aja yang kayak gitu ya. Jadi tandanya dari ininya, dari tangkainya gitu guys. Di sini aku mau buka ada 2 durian yang punya karakter yang berbeda. Ini saya buka ya, ini durian Petro, ini durian montong. Nah ini ada 2 karakter yang berbeda. Nah kalau tadi kita ngomongin warna hijau itu cenderung dia memang nggak begitu matang, belum bisa dibilang ini udah matang nih, nggak bisa dibilang gitu. Kalau durian yang udah kuning dia cenderung udah matang. Nanti akan kita lihat kayak apa tingkat matangnya dari 2 buah ini dengan ciri khas warna yang berbeda. Kita buka dulu yang ini, yang punya si Petro. Ini cukup agak alot bukanya, tapi kita coba. Biasa kalau memang dia belum matangnya bagus, itu memang bukanya tuh memang harus perlu tenaga ekstra guys. Oh ini dia, kalau durian yang matang itu masih belum sempurna, susah banget. Nah nih kita akan melihat ciri-ciri yang dia warna hijau dan cenderung dia belum matangnya belum sempurna atau belum bagus. Nih kelihatan ya, nih teksturnya guys, masih keras, crunchy lah, tapi di atasnya crunchy sih, cenderung kayak lebih keras gitu nih. Nih seratnya juga berbeda ya. Nah kita buka yang montong yang warnanya kulitnya kuning dan cenderung seperti ini, lebih matang. Guys. Tuh. Di sini akan terlihat berbeda dari tekstur buahnya. Ah, ini berserat-seratnya beda ya. Sama yang ini sudah matang. Ini kalau ditekan toet. Tuh lembut banget. Tuh lembut, beda, teksturnya beda. Ini beda. Ini kalau dipencet ini agak keras, ini tidak lembek banget. Nah, inilah perbedaan
durian yang matangnya sudah matang sempurna atau sudah matang dengan durian yang masih belum matang sempurna. Mungkin masih nunggu 2 hari lagi lah paling lama baru dia akan matang. Cukup bisa jadi barometer teman-teman para pemburu durian kalau mau beli durian di pinggir jalan atau di mana aja, seperti itu ya. Nah, ini sudah kita buktikan. So, seperti itu aja untuk video kali ini tentang pembahasan cara-cara memilih durian ya, baik fisik atau wangi dan sebagainya, sesuai tadi yang saya jelaskan tadi. Mungkin tiap orang akan berbeda-beda cara, tiap daerah berbeda-beda cara, dan itu sangat wajar menurut kebiasaan. Dan ini kan memang menurut alanya durian Waroban, seperti itu. Oke guys, palingan itu aja. Aku ucapin terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Mohon dukungannya tetap di like, share, di komen, dan di subscribe pastinya, biar kita tambah semangat buat video-video sharing tentang dunia perdurianan. Oke guys, pokoknya tonton terus dan ikutin channel Durian Waroban. Sekali lagi, kita juga ikut untuk memajukan atau untuk biar petani durian di Indonesia tambah semangat. Ya, turut ikut partisipasi dalam mensejahterakan petani durian di Indonesia. Oke, semoga semangat semua para petani Indonesia biar menghasilkan durian-durian unggulan dari Indonesia pastinya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, salam pemburu durian.